Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ngomongin tentang what everyone's been asking about, yaitu tentang LOA. Apa itu LOA dan gimana cara dapetinnya? LOA adalah Letter of Acceptance atau surat tanda kamu telah diterima di suatu universitas. Yang mengeluarkan LOA adalah universitas yang menerima kamu jadi mahasiswa. Kenapa LOA ini penting? Karena LOA ini sering jadi syarat untuk mendaftar beasiswa. Salah satunya beasiswa LPDP, walaupun salah satu syarat yang tidak wajib. Oke, sekarang langsung to the point, yaitu gimana cara dapat LOA? Jawaban simpelnya yaitu daftar ke universitas. Tapi bagi kalian yang masih bingung, aku akan perjelas lagi ya cara mendapatkan LOA. Step 1, tentukan tujuanmu dulu. Beneran mau S2 apa enggak? Terus kira-kira S2-nya untuk apa? Apakah untuk menunjang jenjang karir? Atau mau jadi peneliti atau dosen? Yakin mau S2? Kenapa nggak lanjut kerja aja? Kalau dokter, kenapa nggak ngambil spesialis? Ini adalah pertanyaan filosofis yang tentu harus kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk mengejar LOE. Karena proses mendapatkan LOA dan mendaftar beasiswa itu panjang dan melelahkan. Jadi kalau motivasi kalian tidak ditata dari awal, besar kemungkinan kalian akan memutus di tengah jalan. Step kedua, cari universitas dan program yang tepat buat kamu. Caranya, Google is your friend, my friend. Aku juga dulu cari programku lewat Google kok. Yang penting kalian harus tahu keywordnya apa. Kalau misalnya mau S2 yaitu Masters, kalau S3 itu PhD, atau udah ada doktorat yang spesifik kayak misalnya kalau Doctor of Public Health itu Dr. PH. Kemudian kalian bisa nyari universitasnya apa. Jadi misal kalau aku Masters Public Health Harvard University. Di situ akan langsung muncul hasil-hasilnya program-program S2 di bidang Public Health di Harvard University. Kalau kalian masih bingung universitasnya apa, kalian bisa mencari dengan beberapa cara. Misal pertama udah ada negara yang diinginkan, kalian bisa nyari untuk di UK, di bidang kalian itu universitas apa aja yang paling bagus. Atau dua, kalian bisa mencari berdasarkan ranking. Jadi berdasarkan bidangnya dulu, public health schools ranking in the world, peringkat 1 apa, peringkat 2 apa, di situ kalian juga bisa memilih dan adjust sendiri. Atau kalau misalnya bidang kalian itu emang termasuk langka, kalian bisa mencari universitas yang memang punya bidang kalian itu. Nah, dari situ kalian harus memilih beberapa program dan universitas yang kalian mau. Karena aku sangat-sangat menyarankan you have more than one choice. Unless kamu sangat-sangat yakin bakal keterima di pilihan pertama. Aku pribadi dulu punya 3 pilihan, as you know, Harvard, Columbia, and Johns Hopkins. And alhamdulillah aku diterima di 3-tiganya. Sekarang lanjut ke step ketiga, catat persyaratan untuk mendaftar ke universitas atau program itu. Jadi dari beberapa program yang kalian pilih, kalian bisa membuat semacam tabel di Excel atau di Google Sheets. Tampilannya seperti ini. Jadi di tabel ini nanti kalian bisa mengisi program kalian, universitas, kemudian persyaratannya apa aja untuk daftar ke situ, dan deadline-nya kapan. Jadi kan tertata di dalam satu tabel, kalian bisa melihat secara langsung. Kalau tervisualisasi kayak gini akan lebih mudah bagi kalian juga untuk mengingat-ingat deadline pendaftarannya. Step keempat, mulai persiapkan syarat-syaratnya. This is the hardest part. Kalian bisa mulai dengan membuat timeline persiapan untuk mendaftar. Jadi misal, kita pecah persyaratannya. Yang paling sulit bagiku dulu adalah GRE, karena aku belum pernah tes GRE sebelumnya. Jadi di timeline persiapanku, aku buat GRE adalah yang harus aku persiapkan dari awal. Dan selanjutnya ada TOEFL. TOEFL karena aku merasa kemampuan bahasa Inggrisku sudah cukup baik, makanya aku memutuskan untuk tidak mengambil les TOEFL. Di situ aku kebut persiapan TOEFL-nya karena itu salah satu syarat yang bisa aku centang or tick off lebih cepat. Kemudian untuk CV. Nah, CV ini nggak bisa langsung ya teman-teman, karena seperti yang kalian tahu untuk memperbaiki atau menambah pengalaman di CV butuh at least a few years. Jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin masih S1 dan ada keinginan untuk daftar S2, you should start preparing from now, and you can start by preparing your CV dengan mencari pengalaman, ikut event, organisasi. It's never too early to start preparing. Terus untuk esai, surat rekomendasi, justru aku biasanya mempersiapkannya tuh deket-deket ke pendaftaran. Ya, give or take at least 3 months.
Kenapa? Karena untuk esai ini biasanya beda-beda setiap universitas untuk yang diminta itu apa. So, unless di website programnya udah ada jelas personal statement yang diminta isinya apa aja, misal academic achievement atau kontribusimu di bidang itu udah apa aja. Kalau udah ada kayak gitu, kalian udah bisa mulai menulis esainya. Tapi kalau misalnya belum ada, menurutku percuma kalau misalnya kalian udah nulis esai, ternyata yang diminta di esainya berbeda. Jadinya kan kalian harus nulis ulang lagi. Kalau surat rekomendasi, kamu bisa minta hamin 3 bulan lah dari deadline, karena biasanya kalau di luar negeri, surat rekomendasi ini yang upload adalah dosen, langsung ke portal. So, kamu harus udah sedang proses memulai applicationmu. Biasanya bentuknya adalah kamu udah at least punya account di portal pendaftaran universitas itu. Nah, lanjut ke step terakhir, yaitu step kelima, submit pendaftaran sebelum deadline. Pastikan sebelum deadline. Karena kalau kalian submit setelah deadline, mungkin masih bisa submit. Maksudnya portalnya tuh nggak tutup, tapi kalian nggak akan dipertimbangkan. Or maybe you will be considered for the next application cycle, bisa 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Karena beda program, bahkan dalam satu universitas yang sama, deadline-nya bisa beda. Dan kadang deadline ini bisa diperpanjang, itu tergantung kebijakan dari masing-masing universitas. Cara taunya kayak gimana? Kalian harus sering-sering ngecek website programmu itu. Kayak di website programmu ini, ada tulisannya kan untuk tanggal deadline-nya kapan. Nah, ini tuh waktu itu sempat berubah. Jadi awalnya deadline Desember 15, terus ternyata diundur lagi jadi Januari 5. Setelah submit, kalian tunggu aja 1-3 bulan. Nah, hasil dari pendaftaran kalian ini, nanti kalian akan dapat email notification dari universitas. Apakah kalian diterima atau enggak? Kalau kalian diterima, congratulations! Akan muncul LOA di portal pendaftaran dan bentuknya kayak gini. Emang namanya adalah letter of acceptance atau surat penerimaan, tapi zaman sekarang udah serba elektronik ya, jadi udah nggak surat-suratan kayak dulu lagi. Kalau dulu emang masih di mail pakai amplop gitu, dan biasanya ini yang momen deg-degan banget ketika buka amplopnya, keterima apa enggak gitu kan. Tapi kalau kalian pengen, bisa sih di print LOA-nya kayak aku. Kapan lagi gitu dapat surat dari Harvard. Oke, cukup sekian video tentang cara mendapatkan letter of acceptance. Semoga video ini memberi pencerahan bagi kalian, para scholarship hunters atau LOA hunters. Jangan lupa like dan subscribe, and I'll see you in my next video.